Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi dalam mata pelajaran keuangan di bab 4 mengenai pelaporan dana kas kecil. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4 mengenai menerapkan pelaporan aktivitas dana kas kecil, kemudian KD 4.4 mengenai melaporkan aktivitas dana kas kecil. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses identifikasi transaksi keuangan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pencatatan data transaksi keuangan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan pengendalian dan pemantauan uang tunai. Berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai jurnal umum, yang kedua jurnal penjualan, dan yang terakhir adalah jurnal pembelian. Sebelum kita mempelajari jurnal-jurnal yang telah tadi saya sebutkan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini terdapat rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Kemudian rumus tersebut dapat diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah dalam kurung pendapatan dikurangi beban. Dapat kita lihat di sini terdapat tabel dari saldo akun. Nah, di sini di sebelah paling kiri terdapat kolom nama akun yang terdiri dari 5 akun. Yang pertama yaitu akun aset atau yang terdiri dari harta, aktiva, kas, piutang usaha, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada akun utang atau kewajiban. Utang ini misalnya terdiri dari utang dagang atau utang usaha. Kemudian yang ketiga ada akun modal. Akun modal ini merupakan modal dari perusahaan. Kemudian terdapat akun pendapatan. Akun pendapatan misalnya pendapatan atas penjualan barang dagang. Kemudian yang terakhir ada akun beban. Akun beban misalnya adalah beban gaji, beban listrik, beban air, dan sebagainya. Kemudian terdapat kolom debit dan kredit. Nah, kolom debit dan kredit ini akan dipengaruhi oleh kelima akun yang tadi telah saya jelaskan. Di sini yang pertama misalnya akun aset. Apabila akun aset bertambah atau terjadi pertambahan pada akun aset, maka dia akan ditulis di debit. Sedangkan apabila terjadi pengurangan atau akun aset berkurang, maka akan ditulis di kredit. Sedangkan apabila saldo dari aset tersebut normal, maka akan dicatat di debit. Selanjutnya, ketentuan untuk akun utang, modal, dan pendapatan adalah sama, di mana ketika akun utang, modal, dan pendapatan berkurang atau terjadi pengurangan pada akun tersebut, maka akan dicatat di debit. Kemudian, jika ada pertambahan atau akun utang, modal, dan pendapatan bertambah, maka akan dicatat di kredit. Kemudian apabila saldo dari utang, modal, dan pendapatan normal, maka ketiganya akan dicatat di kredit. Yang terakhir yaitu akun beban. Akun beban ketentuannya sama dengan akun aset, di mana apabila beban bertambah atau terjadi pertambahan pada beban, maka akan dicatat di debit. Sedangkan apabila terjadi pengurangan pada akun beban, maka akan dicatat di kredit. Dan kemudian apabila saldo dari akun beban ini normal, maka akan dicatat di debit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi penjualan maupun pembelian di dalam satu jurnal. Jurnal umum ini menggunakan sistem double entry, yaitu segala transaksi yang dicatat akan mempengaruhi dua posisi keuangan debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Dapat kita lihat di sini terdapat contoh soal untuk jurnal umum. Yang pertama tanggal 5 Januari, Tuan Henry atau Bapak Henry menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 150 juta rupiah sebagai modal.
Selanjutnya kemudian kita analisis dengan Bapak Henry menginvestasikan uangnya untuk perusahaan, berarti kas perusahaan akan bertambah. Jika kas perusahaan bertambah, maka tadi dia akan ditaruh di debit. Kemudian apalagi yang akan dipengaruhi, yaitu modal dari Tuan Henry atau Bapak Henry juga akan bertambah sebesar 150 juta. Kemudian modal ini akan ditulis di kredit seperti pada ketentuan tabel saldo yang tadi telah dijelaskan di awal. Dapat kita lihat pencatatan pada tanggal 5 Januari di jurnal umum. Di sini kas yang dicatat pada debit akan dituliskan pertama, kemudian modal yang dicatat pada kredit akan dituliskan di tempat kedua, dan yang dituliskan pada tempat kedua atau yang dicatat pada kredit akan dituliskan agak menjorok ke dalam. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari dibayar sewa kantor sebesar 30 juta rupiah untuk sewa selama 1 tahun. Selanjutnya dapat kita analisis bahwa untuk membayar sewa kantor, maka harta perusahaan yang berupa kas akan berkurang sejumlah 30 juta, di mana kas termasuk ke dalam aset, sehingga ketika aset berkurang akan ditulis di kredit. Lalu kemudian akun apa lagi yang akan dicatat? Nah, ketika melakukan pembayaran sewa kantor ini dapat kita lihat bahwa di sini sewa dibayar untuk selama 1 tahun. Berarti hitungannya sewa dibayar di muka untuk penyewaan kantor selama 1 tahun. Nah, dengan melakukan pembayaran sewa kantor ini, maka perusahaan juga mendapatkan aset berupa kantor. Nah, kantor ini termasuk ke dalam aset yang apabila aset bertambah, maka aset akan ditulis di debit. Dapat kita lihat pencatatannya pada tanggal 10 Januari tadi sewa dibayar di muka merupakan aset yang bertambah, maka ditulis di debit. Kemudian kas merupakan aset yang berkurang, kemudian kas ini akan ditulis di kredit. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita analisis dengan dibelinya peralatan kantor, maka akan menambah peralatan kantor, di mana peralatan ini termasuk ke dalam aset perusahaan. Apabila aset bertambah, maka aset akan ditulis di debit. Lalu selanjutnya akun apa lagi yang akan dipengaruhi? Nah, di sini ditulis bahwa peralatan tersebut dibeli secara kredit sebesar 10 juta. Maka apabila pembelian dilakukan secara kredit, bukan secara tunai, maka perusahaan tersebut telah melakukan hutang kepada toko atas pembelian peralatan kantor tersebut. Nah, hutang ini termasuk ke dalam akun utang atau kewajiban, yang dimana kan hutang perusahaan bertambah, maka hutang tersebut akan ditulis di kredit sebagai pertambahan atas utang perusahaan. Di sini dapat kita lihat pencatatannya pada tanggal 15 Januari, di mana peralatan kantor yang termasuk aset bertambah, maka akan ditulis di debit. Kemudian selanjutnya hutang yang bertambah akan ditulis di kredit. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Dapat dianalisis bahwa dengan dibelinya perlengkapan kantor, maka aset perlengkapan kantor perusahaan akan bertambah, di mana aset bertambah ditulis di debit. Kemudian apalagi yang dipengaruhi? Selanjutnya di sini ditulis bahwa perlengkapan kantor dibayar secara tunai bukan kredit. Maka ini tidak mempengaruhi hutang. Apa yang dipengaruhi yaitu adalah kas, karena digunakan untuk membayar perlengkapan kantor sebesar 5 juta tersebut. Kemudian kas di sini berarti berkurang untuk membayar perlengkapan kantor tersebut. Apabila kas yang termasuk ke dalam akun aset berkurang, maka akan ditulis di kredit. Dapat kita lihat pencatatannya pada tanggal 17 Januari, perlengkapan kantor atau aset akan masuk ke dalam debit karena bertambah. Kemudian kas yang berkurang untuk membayar perlengkapan kantor akan ditulis di kredit. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari diterima pemberian jasa kepada langganan sebesar 15.500.000. Dapat kita analisis bahwa hal ini merupakan pendapatan jasa.
atau pendapatan fee atas langganan sebesar 15.500.000. Apabila pendapatan bertambah, maka pendapatan akan ditulis di kredit. Kemudian apalagi yang dipengaruhi, yaitu dengan diterimanya pendapatan, maka akan mempengaruhi kas, yang dimana kas perusahaan berarti akan bertambah. Kas termasuk ke dalam aset, maka aset bertambah akan ditulis di debit. Dapat kita lihat pencatatannya pada tanggal 19 Januari, kas bertambah maka ditulis di debit sebesar 10 juta, kemudian pendapatan jasa yang bertambah akan ditulis di kredit. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari diselesaikan jasa kepada seorang langganan yang akan diterima pembayarannya bulan depan sebesar 7.500.000. Dapat dianalisis bahwa artinya di sini perusahaan Bapak Henry telah menyelesaikan jasanya kepada suatu perusahaan langganan, yang dimana perusahaan langganan tersebut akan membayar jasa dari perusahaan Bapak Henry di bulan depan sebesar 7.500.000. Maka ini akan termasuk ke dalam piutang usaha perusahaan Bapak Henry, dimana apabila piutang yang termasuk ke dalam aset bertambah, maka akan ditulis di debit. Lalu apalagi yang dipengaruhi, di mana perusahaan Bapak Henry akan mendapatkan pendapatan jasa, yang dimana apabila pendapatan tersebut bertambah, maka akan ditulis di kredit. Dapat dilihat pencatatannya pada tanggal 23 Januari, piutang yang bertambah akan ditulis di debit, kemudian pendapatan jasa yang bertambah akan ditulis di kredit. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Dapat dianalisis bahwa untuk membayar gaji pegawai sebesar 20 juta, maka akan menggunakan kas perusahaan, yang dimana kas perusahaan akan berkurang, yang dimana kas termasuk ke dalam aset. Apabila aset berkurang, maka akan ditulis di kredit. Kemudian untuk membayar gaji pegawai, maka hal ini termasuk ke dalam beban gaji, yang dimana beban, apabila beban bertambah, maka beban akan ditulis di debit. Dapat dilihat pencatatannya pada tanggal 26 Januari, beban yang bertambah akan ditulis di debit, kemudian kas yang berkurang akan ditulis di kredit. Selanjutnya, total antara debit dan kredit akan ditambahkan masing-masing, dan total di debit harus sama dengan total yang ada di kredit. Di sini totalnya sejumlah Rp232.500.000. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Apabila dilakukan secara tunai, maka bukan ditulis di dalam jurnal penjualan, melainkan ada jurnal khusus tersendiri. Langsung saja kita masuk pada soal jurnal penjualan. Yang pertama pada tanggal 6 Juli, faktur nomor 11. Dijual sejumlah barang dagang kepada toko bersama seharga Rp3.200.000 dengan syarat 4/10 N/30. Ya, ini merupakan contoh dari jurnal penjualan. Di sini terdapat kolom tanggal, nomor faktur, debitur, syarat pembayaran, dan juga jumlah. Di sini tanggal ditulis 6 Juli, kemudian nomor faktur tulis nomor 11, kemudian debiturnya tadi siapa, yaitu toko bersama, lalu syarat pembayarannya juga ditulis 4/10 N/30, lalu juga jumlahnya dituliskan. Kemudian selanjutnya cara penulisan transaksi toko-toko yang lain juga sama. Kemudian apabila syarat pembayarannya berbeda, tentu saja tulis juga berbeda, tidak semuanya 4/10, misalnya ada yang 2/10, tuliskan 2/10 N/30. Kemudian terdapat jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kemudian soal yang pertama, pada tanggal 5 Juli, faktur nomor M01, dibeli sejumlah barang dagang dari UD Melati seharga Rp1.200.000 dengan syarat N/30. Dapat kita lihat, ini merupakan contoh format dari jurnal pembelian. Di sini terdapat kolom tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, kemudian ada debit dan kredit. Pada kolom debit sendiri terdapat kolom pembelian dan serba-serbi. Untuk kolom pembelian di sini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit untuk barang dagang, sedangkan serba-serbi digunakan untuk mencatat pembelian barang lainnya seperti peralatan dan juga perlengkapan.
Lalu pada kolom kredit hanya terdapat utang dagang. Setelah dilakukan pencatatan di debit antara pembelian atau serba-serbi, kemudian nanti juga dilakukan pencatatan di kolom kredit utang dagang. Untuk transaksi tanggal 5 Juli, pembelian barang dagang dari UD Melati seharga Rp1.200.000 dicatat pada debit pembelian karena merupakan barang dagang, dan kemudian dicatatkan juga pada kredit utang dagang. Selanjutnya tanggal 8 Juli, faktur nomor L15 dibeli peralatan toko dari UD Laksana seharga Rp600.000. Dapat kita lihat pada tanggal 8 Juli, pembelian peralatan toko dari UD Laksana seharga Rp600.000 dicatat pada debit serba-serbi perkiraan karena merupakan barang lainnya atau peralatan. Kemudian dicatat juga pada kredit utang dagang. Selanjutnya tanggal 12 Juli, faktur nomor 25 dibeli barang dagang dari UD Mekar seharga 2 juta dengan syarat 2/30 N/30. Pada tanggal 12 Juli, pembelian barang dagang dari UD Mekar seharga 2 juta dicatat pada debit pembelian karena merupakan barang dagang, kemudian dicatat juga pada kredit utang dagang. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli, faktur nomor 204 dibeli dari toko Mawar, diantaranya yang pertama mesin ketik seharga Rp400.000, kemudian yang kedua perlengkapan kantor seharga Rp200.000. Pada tanggal 15 Juli, pembelian dari toko Mawar berupa mesin ketik termasuk ke dalam peralatan, sehingga dicatat pada debit serba-serbi peralatan kantor seharga Rp400.000, kemudian juga dicatat pada kredit utang dagang. Kemudian pembelian perlengkapan kantor seharga Rp200.000 dicatat pada debit serba-serbi perkiraan, kemudian juga dicatat pada kredit utang dagang. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli, faktur nomor M35 dibeli barang dagang dari UD Anggrek seharga Rp2.300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 22 Juli, pembelian barang dagang dari UD Anggrek seharga Rp2.300.000 dicatat pada debit pembelian karena merupakan barang dagang, kemudian juga dicatat pada kredit utang dagang. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli, faktur nomor L65 dibeli peralatan toko seharga Rp400.000 dari UD Laksana. Pada tanggal 24 Juli, pembelian peralatan toko dari UD Laksana seharga Rp400.000 dicatat pada debit serba-serbi perkiraan karena merupakan barang lainnya atau peralatan, kemudian juga dicatat pada kredit utang dagang. Transaksi pembelian yang terakhir pada tanggal 28 Juli, faktur nomor 29E dibeli barang dagang dari PT Kemuning seharga 3 juta dengan syarat 3/10 N/60. Pada tanggal 28 Juli, pembelian barang dagang dari PT Kemuning seharga 3 juta dicatat pada debit pembelian karena merupakan barang dagang, kemudian juga dicatat pada kredit utang dagang. Setelah itu, kolom debit dan juga kredit akan dijumlahkan. Pada kolom debit terdapat pembelian dan juga serba-serbi. Di kolom pembelian berjumlah Rp8.500.000 dan pada kolom serba-serbi berjumlah Rp1.600.000 yang apabila dijumlahkan sebesar Rp10.100.000 sama dengan kolom yang ada pada kolom kredit. Sekian materi mengenai jurnal umum, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.